Puji gak ada nama suaranya. Tuhan. Sepi sekali nih ya, padahal banyak loh ini. 1 juta jiwa ini, Amin. jarang-jarang ya. Coba sekali lagi dengan lebih semangat ya. Shalom! Wow, luar biasa. Kayaknya pada kedinginan ya. Iya, Kak. Jadi masih perlu dipanasin dulu ya. Betul. Oke, hari ini kita mau menyembah Tuhan, hari ini kita mau memuji Tuhan, hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, menikmati cinta kasih Tuhan, kita mau mengucapkan segala ucapan syukur kita hanya untuk Tuhan. Amin. Kita mau ambil saat teduh kita pada sore hari ini, kita mau mengucap syukur. Karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Ambil waktumu, persiapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami mau tetap berpusat pada Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Apapun kisah hidup kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
Tuhan adalah satu-satunya di hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku Ya Yesus, hanya Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Engkau yang mengenal hati setiap kami Tuhan. Kau mengenal hatiku lebih dari siapapun Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Di Tuhan. setiap waktu tiada lain yang ku Dengan iman andalkan katakan, selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
hadirat Tuhan sore hari ini. Ucapan syukur dengan segenap hatimu. Karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu baik atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman rasakan keindahan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik buat hidup kami. Katakan, ku mau cinta Yesus. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak.
Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hadiratmu kami memujamu. diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh mulia, mulianya Engkau, oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu memujamu. Diberkati Kau Tuhan lewat pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan lewat pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Berkati Kau Tuhan lewat pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati Engkau, berkati Kau Tuhan lewat pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami puas dengan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau turun atas kami Tuhan, memberikan sukacita, pengharapan. Karena kami senada dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. 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 Masih semangat? Ada sukacita, amin? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan senada dengan surga.
sama-sama. Woo! Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mana tepuk tangannya? Sekarang Kau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu yang membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, Sama-sama. di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan Tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada Mari lebih dengan lagi surga. Menghadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sudah sama-sama. Sama-sama. Senada dengan surga. Sama-sama. Senada dengan surga. Bersorak bagi Dia. Siapa yang hari ini kita mau memuji Dia lebih lagi, amin? Amin. Katakan salam kanan kirinya, mari memuji Dia lebih lagi. Kita mau puji Dia dengan segenap hati kita, karena Dia adalah kebenaran kita, amin. Mari tepuk tangan sama-sama.
katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Maka Dia apa? maka Kau adalah setia dan adil, bahkan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari melompat sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Adalah apa? adalah pilihanku. Yeay. Mari puji Dia sekali lagi dengan segenap hati kita. Mari sama-sama katakan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau Tuhan yang Keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bahkan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ajak temannya lompat sama-sama. Come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita semua yakin bahwa Yesus adalah kebenaran kita. Amin. Kita mau pilih Dia setia sampai mati. Amin. Woo! Mari katakan. Tak mau. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? adalah pilihanku. Hey! Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Yesus. Sudah capek teman-teman? Oh belum ya? Waduh, lagu apa ya? Aduh,
Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Aduh, luar biasa ya semangatnya ya. Sungguh berkobar-kobar, semuanya karena Tuhan, amin. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia. Ini lagi Mari pujikan sama-sama. tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat jugakan hatimu. Mari angkat tangan bersama-sama. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Tak mau Ku hidup bagi dunia ini lagi. kanan kirinya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat jugakan hatimu. Tak mau, tak mau. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yeah, yeah. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Tepuk tangan bagi Raja yang mulia. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu sangat-sangat baik bagi kita. Amin. Kasih Tuhan itu luar biasa, amin. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita, kasih Tuhan itu selalu ada. Bahkan ketika kita menukarkan Dia, ketika kita menukarkan kesetiaan kita dengan yang lain, Yesus tetap ada. Yesus tetap mau menunggu kita untuk kita kembali kepada Bapa, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyenangkan hati Dia. Selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya Takkan terganti. harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Yesus. Mari sekali lagi kita katakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan
tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Bahkan ketika dunia ini ditukarkan, hanya Yesus. Haleluya. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Sebab hanya Engkau Yesus satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami. Kami tidak akan tukarkan sekalipun hidup kami terasa berat. Sebab kami tahu Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang memenangkan setiap pertempuran kehidupan kami. Sehingga kami kuat sampai hari ini. Karena hanya Engkau yang menjadi jurumu di hidup kami. Kami taklukkan hidup kami di bawah kaki-Mu. Kau kuatkan kami. Hati kami yang goyah, kaki kami yang lemah. Kau menangkan dengan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Supaya Kau tutup hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus. Memberkati setiap jemaat. Teruna-Mu ini. Mereka boleh dimenangkan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap terima firman katakan. Amin. Silakan duduk. Karena lumayan saya di sini aja ya. Nggak terlalu sedikit ya. Saya minta geser di depan. Supaya nggak kosong yang depan. Ayo maju semua. Oke, terus maju. Mari duduk tenang, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Itu foto saya nggak ada yang lebih jelek ya. Orang ngamuk ya. Oke. Hari ini sengaja saya nggak setor multimedia atau ayat ke Mulmed, supaya Mulmednya juga ikut belajar firman hari ini. Kalau di-share dari awal mereka sudah nebak-nebak arahnya kemana ya. Jadi kita mau belajar total dari yang depan sampai yang belakang. Yang mau belajar katakan amin. Oke ya, nanti bentar lagi makan ya, jadi jangan lemes, oke? Baik, sebentar saja kita, cuma 1,5 jam ya. Kok kalian senyumnya murung? Ya harus tak tambah ya 3,5 jam. Haleluya ya, saya yang lapar ya, oke. Baik, kita belajar dari kitab Matius ya, tapi sebelumnya saya mau tanya, ada yang namanya Yudas? Enggak ada. Kenapa kok enggak mau kasih nama Yudas ya orang tuanya ya? Halo, hola, hola. Ada yang namanya Yudas? Ada yang namanya Yehuda? Ada yang namanya Yehuda? Ya oke. Yudas itu sebenarnya nama Yahudi yang populer. Dalam ejaan Yunani itu berarti untuk nama Ibrani Yehuda. Jadi sebenarnya Yehuda itu Yudas ya. Nah, artinya pujian. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan nama Yudas. Karena kita terlalu banyak nonton film Yudas yang jahat itu. Sementara banyak Yudas yang baik yang lain yang kita nggak kenali ya.
Makanya sering baca Alkitab, jangan cuma nonton TikTok. Ya. Handphonenya, ada handphone sucinya, ada kitab sucinya. Oke ya, dibuka ya. Baik, mari kita belajar dari Matius. Matius 27, ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan baca yang ganjil saudara yang genap. Matius 27 ayat 1 sampai yang ke-10. Ayat yang genap kita baca sama-sama ya. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu kayak orang drag race ya, balapan sendiri ya. Ayo dibaca lagi yang bareng ya. Ayo, ada besar ya. Jadi kalau yang agak sedikit rabun, boleh lihat ini ya, lebih besar ya. Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang dibelenggu? Yang dibelenggu siapa? Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Urusanmu, bukan urusanku. Seringkali kita dapati teman yang seperti itu ya. Hati-hati ya sama mereka. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa yang menggantung diri? Siapa yang gantung diri? Yudas. Oke, lanjut. Uang darah. Yudas mati karena apa? Bunuh diri. Dengan cara apa? Gantung diri. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Yakin kalian? Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 18-19. Kisah Rasul 1 ayat 18-19. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu tolong dibacain yang lantang, bukan Billy Lantang ya. Yang lantang ya, yang kenceng. Ayo. Boleh berdiri, bacain Kisah Rasul 1 ayat 18-19. Kalian enggak bisa bicara? Atau ayo berdiri? Atau enggak punya kaki untuk berdiri? Oke. Ya, boleh. Ayo, Cak. Boleh, Cak. Ya. Duduk. Kalian masih yakin bunuh diri? Gantung diri seperti kalian bilang? Ada yang pernah baca Alkitab? Gantung diri benar? Satu lagi baca, ayo. Mungkin Alkitabnya beda. Ayo, yang belakang boleh. Kisah Rasul 1 ayat 18. Mana yang benar? Alkitab kita bohong dong. Mana? Yang benar yang mana?
Yang benar yang mana? Jadi kenyataannya adalah ketika Yudas memutuskan gantung diri, dia sangat emosional. Dia sangat kecewa sama dirinya sendiri sampai dia emosional. Mungkin dia nggak sempat ambil tampar, yang ada cuma tali rafia. Oke, beratnya 85 kilo kayak saya. Ya. Jadi dia tiba-tiba cari dahannya kurus pula. Jangan-jangan pohon mawar berduri lagi, gitu ya. Di tali itu tamparnya atau tali rafia, dia gantung diri. Benar Alkitab katakan capture, memang gantung diri. Jadi nggak ada yang salah dengan gantung diri. Dan ayat ini, setelah dia gantung diri, gitu ya, kursi, dia nyesal rupanya ya, cari kursi ya, takut mati dia. Enggak ya, ini ilustrasi saja supaya kalian tersenyum. Oke, hina banget orang bunuh diri. Kenapa? Nggak sempat tobat. Pernah tahu ada orang bunuh diri, sempat tobat? Aku yakin mereka ini calon penghuni neraka. Jadi jangan pernah punya pikiran bunuh diri. Nggak usah nyenggol temennya. Jangan-jangan kamu yang merasa, iya ya, aku yang mau bunuh diri ya. Oke, jangan ya. Jangan bunuh diri ya. Karena belum pernah ada, saya sangat senang meneliti orang bunuh diri. Belum pernah ada yang bisa bertobat. Karena sudah mati, Tuhan aku tobat gitu. Telat gitu ya. Karena pertobatan itu memerlukan pembuktian. Kalau nggak percaya, kalau kita dikecewain sama teman, kita bilang gini enggak? Kita buktikan nanti dia berkhianat lagi atau enggak. Benar? Nah, kalau kita punya rasa itu, juga nantikan kita. Kamu tobat, aku mau tahu kebenarannya. Prove it. Saya yakin itu. Dan ketika pertobatan kita itu nyata, kita betul-betul berbalik dari kegelapan menuju terang. Apa yang enggak Tuhan kasih buat kita? Dulu nakal, sekarang tambah banget. Kacau ya. Orang rata-rata begitu deh. Maling ayam masuk bui, pinter jadi maling motor keluar. Ya, masuk pemakai narkoba keluar jadi bandar. Masuk bandar keluar buka pabrik narkoba. Apa enggak mengerikan? Ya, sampai kita bergumul, kita bergurau gitu ya. Kalau orang masuk penjara itu, kalau kita pelayan di penjara itu, Pak, keluar itu enggak makin tobat, makin cerdas. Jadi jangan pernah masuk ke sana karena kejahatannya makin cerdas. Banyak di antara kita yang makin cerdas setelah kita minta ampun, kita justru bukannya tobat, tapi malah membuat kejahatan yang lebih parah. Jadi akhirnya saat tubuh Yudas yang sudah mati itu melepuh, kembung membesar, itu tali rafia nggak kuat nyangga dirinya. Saya pernah mainan yang aneh sama anak saya yang laki itu. Dia tiba-tiba, pa. Suaranya sudah berubah dia sekarang ya. Kapan hari masih pa gitu ya. Sekarang pa gitu ya. Pa, aku punya mainan, pa. Apa? Coba ya, pa. Aku pegangan, aku berserah penuh katanya gitu ya. Jadi dia tiba-tiba melemaskan tubuhnya. Ampun, beratnya luar biasa. Jadi saya tahu bahwa ayat ini benar. Kisah Rasul 1 ayat 18 ini melengkapi bahwa kalau dia habis gantung diri, rafianya tidak kuat nyangga tubuhnya yang sudah genjur-genjur itu jatuh, tertelungkup karena ada batu besar yang tajam. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, belajar Alkitab ya, jangan cuma dibaca sambil lalu atau obat tidur. Pak, enak baca Alkitab cepet tidur gitu ya. Boleh dicoba yang sulit tidur, baca Alkitab nanti malam. Apalagi yang terbitan lama, yang Alkitabnya kecil pocket itu ya. Tak jamin ya kalau membaca sambil gini-gini ya. Sebentar tidur. Durhaka banget sih kalian ini ya.
Ya, tapi faktanya begitu, seringkali kita dibuat tidur daripada baca Alkitabnya. Maka itu cari waktu yang lebih fleksibel, yang kita tidak ngantuk, pagi hari atau siang. Jangan malam. Kita nanti buru-buru tidur. Yang cepat tidur katakan amin. Oh puji Tuhan yang ngaku ya. Sorga itu menghargai kejujuran ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Kok kata tiba ya tasih. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Lanjut. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Tahu 30 uang perak setara berapa? 20 dolar. Sekarang berapa 20 dolar? 17 ribuan. Berarti berapa? Harganya Yesus 340 ribu rupiah. Keterlaluan ya Yudas ini ya. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Ngeri sekali. Ya, nyatanya itu yang Yudas lakukan. Makanya tadi lagu tadi itu benar banget ya. Memilihmu bagian yang terbaik. Ya, bagian yang terbaik. Tidak akan kutukar dengan apapun. Aku berharap kalian juga. Bahkan dengan cinta sekalipun. Jangan pernah ditukar Yesusmu. Dia kelewat baik. Ya. Aku punya tips buat yang sorry one day. Tapi aku sangat yakin di sini enggak terjadi ya. Di luar sana aja ada yang banyak ya. Tak imani di sini enggak ada yang terjadi itu ya. Kalau ada teman di luar sana yang di sini ketemu jodoh semua, amin. Amin. Kok ragu kalian? Nah ya ngono ya, ojo ambiar ya. Amin ngono lho ya. Sing bener amin nih. Iya. Soalnya kalau ini ndak YouTube ya. IG, waduh bahaya, kocok tak terus noneng ngono ya. Yang di luar sana kalau punya temen yang rada ya, yang nggak suka lawan jenis, kalau bikin tobat caranya begini. Kenapa sih kamu kok nggak suka lawan jenis? Gitu. Enggak deh, gitu ya. Ngeri kan? Ya, di Kanada terjadi loh, ada teman saya masuk toilet perempuan, dia masuk kaget dia, salah toilet aku. Dia keluar lagi, dia lihat logonya, loh bener, ladies gitu. Dia masuk lagi, dia tambah kaget lagi, karena pakai lipstik. Brewoken, ya, sangar gede, tato nih sak lengan, ya, pakai daster. Ya, ini sesuatu yang aneh kan. Ini sebuah pengkhianatan terhadap kasih Tuhan. Dia diciptakan jadi pria yang gagah, yang ganteng. Dia pilih jadi. Coba, kalau kalian nemu yang begitu, ajak, rangkul. Bukan dirangkul bener ya. Asik gitu ya. Parah dong ya. Jangan ya. Dirangkul ya dengan kasih. Ayo ikut ibadah. Kamu mau enggak berubah? Enggak jadi satra bagi hitam. Berubah gitu ya. Itu zamanku kecil dulu ya. Kalian pasti enggak menangi. Enggak ngerti ya. Masih tahu? Oh lumayan ya. Pernah nonton? Di mana? TV. Umur berapa? 7 tahun. Kamu sekarang usia berapa? Berarti, padahal separuhku gak sampai umurnya. Aku lah kelihatan tua banget rasanya. Kalau ada yang begitu itu ya, bawa, biar berubah, transformasi, ya. Kalau dia gak tertarik lawan jenis tetap, gak apa-apa. Tapi ajarkan dia hidup selibat. Kamu selibat aja. Untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ya, demikian pula sebaliknya. Saya bertemu dengan perempuan yang jadi laki-laki waktu saya main di Sydney. Rambutnya cepak banget. Ya, tapi saya tahu bahwa perempuan banget. Masuk toilet laki-laki, saya surprise. Karena perempuan ini enggak tertarik pria pasti. Mengerikan. Ini pengkhianatan terhadap cintanya Tuhan. Tuhan tidak pernah ciptakan jenis kelamin ketiga, keempat, atau 70 sekian. Karena menurut mereka yang aneh itu, ada 70-an jenis kelamin. Yang laki-laki 10%, perempuan 90%, atau yang laki-laki 15%, ya begitulah variasinya. Kan aneh. Ajarkan mereka hidup selibat untuk melayani Tuhan. Tahu hidup selibat? Tahu? Apa? Enggak kawin. Oke, enggak kawin ya. Ajarkan mereka hidup selibat, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tanya terus begini, terus Eke ntar kalau tua sama siapa gitu ya. Dijawab, panti jompo akeh. Ya, nabung sejak muda. Ya, ntar kalau tua plesir-plesir jalan-jalan yang happy, jangan risaukan. Ntar tua masuk panti jompo. Banyak yang ngurus sekarang panti jompo hebat-hebat. Jadi enggak terlalu risau dengan itu. Jangan perkara-perkara yang dunia itu membuat kita galau. Kalau orang enggak bisa tertarik sama lawan jenis, itu memang satu penyakit. Sulit buat kita untuk membuat dia menang. Tapi satu hal yang bisa kita menangkan dari hidupnya adalah supaya dia enggak kembali ke dalam dosa. Karena ini momentum yang sangat serius. Hari-hari ini banyak saya jumpai. Karena saya sedikit curiga sama ada kawan ya, guru, itu lama enggak jumpa dengan saya. Itu terus nyapa gini, hai mas gitu. Kok tadi ngene iki guru gitu ya. Kok hai mas iki ya apa gitu. Dan parahnya gurunya anak saya gitu ya. Kok jadi begini kok, hai mas apa kabar loh. Untung gak lipstikan. Ya, ini satu keprihatinan yang dalam ya. Makanya saya mesti selipkan di dalam khotbah ini. Supaya kita jangan ada di sana. Supaya kita hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki. Ya, percayalah, youth, pemuda, teens yang bareng tempat ini, yang normal saja. Karena orang-orang gay, homoseksual, laki suka sama laki, itu mereka punya peran sandiwara yang aneh. Minggu pertama yang laki jadi laki, yang satunya yang laki jadi perempuan. Berarti tetap perlu apa? Tetap perlu apa? Perempuan. Lah daripada perempuan palsu, lah mbok perempuan benar. Betul lah betul? Masa gini, terus adopsi anak nih. Halo Pak, gitu, brewokon kabeh. Atau lesbian. Mengerikan sekali bukan? Pak, ada tikus. Aku juga takut gitu. Ada kecoa, juga takut gitu. Karena ya mama-mama dua-duanya. Jadi pilihannya bukan itu. Ini adalah satu pengkhianatan. Yudas versi yang lain. Ini Yudas versi yang berbeda. Yudas zaman now. Ayo, hati-hati ya. Jangan di sana ya. Karena usia kalian ini usia memutuskan. Jangan nyenggol-nyenggol terus pegang-pegang ya. Ngeri kali aku lihatnya ya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita mau belajar tentang Yudas. Apa yang Yudas lakukan sih? Bagaimana Yesus sebetulnya sudah melihatnya. Apakah Yesus ini enggak sakti ya? Kok Tuhan, kok milih murid salah gitu ya? Coba lihat ya, kita nanti belajar ya makin dalam ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Setelah Yesus berkata, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Seorang di antara kamu akan apa? Menyerahkan aku.
Apakah Yesus berarti tahu dengan ini? Yesus tahu? Yesus tahu. Yesus sangat paham. Jadi kalau Yesus tahu apa yang terjadi di depan, dia juga tahu apa yang menjadi keluhan hatimu hari ini. Datang. Datang sama Yesus. Kalian dinantikan. Dia tahu. Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Jadi di kumpulan makan malam itu, Last Supper itu, gak ada yang tahu. Saling mandang. Gitu ya. Semua merasa, bukan aku. Aku juga gak tahu kok. Kamu dengar gosip Kak? Gak tahu. Gitu ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, saking gak tahannya ya, orang yang mudah menyampaikan isi hatinya, perasaannya, tipikal psikologisnya apa? Apa? Flekmatis bukan? Bukan. Apa? Kalau ada yang bisa bantu jawab. Iya. Iya, oke. Ayo. Ayo. Berdiri. Apa tipenya? Apa? Bukan. Ayo apa? Wah, ayo. Ayo. Ya, Petrus ini sangat kolerik ya. Tuhan Yesus memberkati. Orang bisa beli coklat ya, tapi diberkati coklat pendeta beda ya. Kolerik banget Petrus ya. Ngomong, takono, tanyalah. Siapa? Penasaran Petrus ini. Ngomong ke Yohanes kayaknya ini ya. John, gitu ya. Kan John kan? Kalau versi Inggrisnya kan John bukan? John, takono John. Karo John, karepmu John gitu. Takono John, gak kuat aku iki wisan, gak sopo pengin ro, kepo kon iki gitu ya. Peter ini memang kepo gitu ya. Ya. Ditanya nih, siapa? Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Gitu ya. Dia tanya, aku karo. Gitu ya. Enggak tahu. Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Bayangin, dia yang diberikan roti. Kalau kalian tiba-tiba begini, sekolah atau kerja, sekolah aja lebih gampang. Yang saya bacakan, yang Pak Guru bacakan nilainya, ada bagus, tapi ada satu yang ketahuan ngerpek, dan kepadanya Bapak akan berikan coklat. Dia orangnya. Ketika coklat itu diberikan, anak itu senang apa enggak harusnya? Apa yang dirasakan? Deg-degan. Kelapa muda berarti? Oh, degan itu ya. Deg-degan ya. Hah, kok aku yang ngerpek ya? Gitu ya. Dan coba lihat. Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Coba lihat. Ada yang kalian yang suka makan biskuit dicelupkan kopi? Ya, mirip Yesus banget kalian. Tapi jangan cuma nyelupkannya.
kelakuannya harus ikut teladan Yesus. Tanpa kecuali. Tuhan lihat atau Tuhan nggak lihat, nggak mungkin Tuhan nggak lihat. Orang lain lihat, orang lain nggak lihat. Kalian mesti kayak Yesus. Warna kita harus tetap kayak Yesus. Nggak ada pilihan yang lain. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Apa ekspresi kalian sih kalau kemudian dapat roti ini? Kok gue? Kok aku pengkhianatnya ya? Harusnya apa yang dirasakan apa? Hancur hatinya. Kok aku orangnya? Kok aku? Yudas percaya nggak sih hari itu? Kalau dia bakal jadi pelakunya? Dia tahu nggak sih? Kalau Yesus sudah sering bersama dengan 12 muridnya melakukan mujizat, banyak hal Yesus tahu di masa yang akan datang bahkan. Harusnya Yudas kaget luar biasa. Dan dia percaya bahwa Yesus mengatakan kebenaran. Tapi pada saat yang bersamaan, Yesus menawarkan. Pintu pertobatan ada saat ini. Maka saya nggak percaya, ada orang bicara begini. Loh, Yudas memang dilahirkan jadi pecundang dong. Yudas dibiarkan untuk jadi martirnya dong. Kalau Yudas ini, karena ada ini, aliran sesat yang menyatakan ini, jadi Yudas memang harus dikorbankan supaya Yesus bisa disalib. Jadi kalau Yudas tidak mati, Yudas tidak dikorbankan untuk menyampaikan pengkhianatan terhadap Yesus, maka Yesus tidak akan disalib. Ada aliran yang begitu menyatakan. Ini bahaya banget. Bahkan kalau nggak ada Yudas sekalipun, Yesus bisa merangkak naik ke kayu salib untuk nebus dosa kalian dan dosaku. Karena grand design Bapaknya harus terlaksana sempurna. Saking taatnya Yesus. Jadi Yudas ini diberikan kesempatan pada waktu itu. Coba lihat. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Hari sudah malam. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Hari sudah apa? Ini kajian teologi ya. Kajian teologis. Kenapa disebutkan hari sudah malam? Artinya Yudas benar-benar dikuasai kegelapan. Ia meninggalkan Yesus yang terang itu. Jadi ini artinya sebegitu dalam. Bukan cuma waktu time frame-nya malam hari. Bahwa ia meninggalkan Yesus. Pada waktu hari sudah malam. Kegelapan itu dia pilih untuk meninggalkan terang. Jadi, kalau kita memilih sesuatu yang tidak dari Tuhan, kita menuju gelap. Jadi bukan terang yang kita pilih, tapi kegelapan. Mau mundur lagi kita? Sayang banget ya. Perjalanan hidup kita sudah ditolong Tuhan luar biasa. Dan kenapa kita pilih untuk masuk ke dalam situasi yang dalam kegelapan? Jadi bahkan ketika Yudas sekalipun sudah ditegur seperti itu, Yudas tidak sadar. Jadi pembedanya sangat jelas dengan Petrus. Mari kita buka apa yang Petrus lakukan. Matius 26 ayat 69 sampai 75.
Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Berapa kali sangkal? Kenapa kok menyangkali? Ada yang tahu? Kenapa kok menyangkali? Kenapa kok menyangkali? Perutnya sakit. Menyangkali ya. Dulu enggak ada toilet. Ya, biar enggak ngantuk ya. Oke ya. Dulu kalau ada toilet pasti ke toilet ya, Bro. Nah, berhubung enggak ada toilet menyangkali dia ya. Wetenge loro gitu ya, menyangkali ya. Lek ono toilet menyang toilet ya. Oke. Supaya intermezzo kita enggak ngantuk ya. Oke ya. Kalau belajar firman yang sedikit berat memang agak jemu ya, tapi kita mesti belajar ya. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lah gimana mungkin ya? Lo ya, kakak gak ono ya. Kakak keluar ya. Kakak turun ya. Kalau kakak top di batu itu sudah wajar ya. Pernah jadi apa di batu? Kakak pernah dapat apa? Nah, jadi pasti famous ya kakak ya. Nah, Petrus juga ya. Petrus mau sembunyi ini ketahuan. Kok kayak tahu ya dia ya. Sering bareng Yesus ini ya. Jadi dia ngeles-ngeles. Enggak, aku gak kenal. Enggak, aku gak roh gitu ya. Siapa itu enggak tahu. Aku lu gak kenal. Gitu. Siapa yang di antara kalian bersahabat karib? Loh, enggak ada yang punya sahabat ini. Kasihan kalian hidup di hutan. Oh, coba lihat. Gitu aja loh, kalian enggak mau ngakui kalau ada yang sahabat. Kalian ini pengkhianat betul memang ya. Nah, tahu ya? Coba lihat ya. Disuruh ngomong, oh ya kami bersahabat. Apa yang sih? Enggak mau ngakui kalau sahabatan? Oh, bersahabat. Ya oke ya. Siapa yang suka dibully biasanya? Oh gitu ya. Ya. Kalau kamu yang suka dibully ada hadiahnya ya. Iya. Wong mau ngambil coklatnya dibully masih ya. Gitu ya. Oke. Memang hobinya dibully ternyata dia ya. Oke, puji Tuhan ya. Jadi ternyata Petrus pun melakukan pengkhianatan. Tapi coba lihat apa yang menjadi pembeda, dengan yang Yudas lakukan. Lukas 22 ayat 61. Lukas 22 ayat 61. Peristiwa Yudas dan Petrus dicatat di 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dicatat dengan sempurna dalam gaya penuturan bahasa yang berbeda. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Coba lihat. Lalu berpalinglah Tuhan. Berpaling itu gimana sih? Itu ya? Jadi cuma gini ya? Gitu ya? Betul ya? Bukan kayak gini apa namanya? Mendelii gitu ya. Oh tak pendelii gitu ya. Nah, enggak ya. Cuman apa? Berpaling. Coba lihat. Berpaling saja. Sementara tadi apa yang Yudas lakukan? Yang Yudas alami tadi apa? Tak
tak kasih roti. Kamu kalau mau pergi, pergi. Tinggalin aku. Ini loh roti. Masa gini, ini loh roti. Roti. Mana yang kira-kira yang lebih tepat? Ngasih roti Yesus kayak gimana ekspresinya? Mana yang lebih tepat? Maju. Ya, ini enggak boleh pulang ya, dengan ada isinya ya. Kasih Praga. Yang belakang ya, supaya enggak depan terus. Oh iya, Isaac. Oh, Anoy, apa? Siapa? Aduh, anaknya Kotemi. Dulu lupa aku. Anaknya Kotemi siapa ini? Ayo, Josephine. Jocelyn, ya sorry. Ayo sini. Kalau kira-kira aku ini Yudas, tapi enggak beneran ya. Kamu Yesus, caranya ngasihkannya gimana? Oh, sorry. Yang Yudas yang depan itu aja pura-puranya ya. Coba. Nanti kalau aku Yudas lah enggak jadi khotbah. Malah berkhianat lagi. Ya pura-pura aja. Loh, tadi kan sudah, cari yang lain. Cari yang tampangnya agak kayak Yudas. Iya, boleh. Ya, kasih. Oke, karena kamu sudah ngasih yang ke Yudas, kamu tak kasih 3 ya. Oh, kembali ya, thank you ya, Tuhan berkati ya. Nah, enggak kirim salam buat Yudas. Oke ya. Jadi kalau ngasih ya gini ya, ditatap gitu sama Yesus ya. Tapi yang Yudas apa alami? Dia malah kabur bunuh diri. Tapi coba lihat Petrus, cuman berpaling sebentar dilihat gini ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Di perikop yang sebelumnya tadi apa katakan? Menangislah ia terseduh, hancur hatinya. Padahal cuma berpaling doang. Coba lihat beda respon orang yang tahu kebenaran dengan orang yang memilih hidupnya jadi pecundang. Memilih jadi pecundang. Saya sangat yakin Yudas dilahirkan untuk tidak jadi pecundang, tetapi ia memilih dirinya jadi pecundang dalam ketetapan Allah. Ia memilih jadi pecundang. Ia memilih. Karena Yesus sudah berulang kali memberikan kesempatan untuk bertobat. Sama kayak kita. Coba lihat transformasi Petrus. Ketika ia berbalik dari kegelapan itu. Dalam pertobatannya. Ia mampu menangkan 3.000 jiwa. Untuk terima Yesus. Maka kamu dan aku punya momen yang sama untuk memenangkan jiwa. Apa yang bisa kamu perbuat di sekolahmu, di tempat kerjamu, di kampusmu. Lakukan sekarang, jangan ditunda. Aku tahu, kalau kalian hari ini di sini terpilih, maka kalian pasti ada dalam grand design-nya Tuhan. Aku enggak ragu buat itu. Judulnya apa? Yudas, Petrus, dan kita. Kita mau kemana? Mau kayak siapa? Hanya kayak Yesus. Kayak siapa? Kayak Yesus. Ia begitu mengasihi kita luar biasa. Ia enggak pernah nyerah meskipun kamu jengkelin. Aku menyebalkan. Dia tetap mau buka pintunya lebar-lebar. Pintu hatinya dibuka selalu buat kita. Ya, karena kamu begitu berharga. Dan aku biji matanya. Kenapa kamu gak mulai sekarang? Kebenaran itu, jangan ditunda. Gak ada yang jelek dari meneladani Yesus. Tidak satupun keburukan yang saya temukan. Terima Yesus dalam hatimu. Teladani dia. Pemain musik, worship leader,
Mari. Pujikan yang sama tadi aja ya. Dia rindu akan kalian. Dia menantikan kalian. Dia tidak pernah menyerah sama kalian. Dia selalu ada dalam musim hidup kita. Seluruh musim hidup kita. Dia mau. Kalian menaruh Yesus dalam prioritas hidup kalian. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tutup mata saudara. Kami tahu Tuhan, dunia menawarkan segala hal yang manis dan cantik. Segala yang indah dipandang oleh mata. Dunia tawarkan dengan sempurna. Namun kami seringkali justru memilih hal yang membuat hati Tuhan terluka. Kami melukai hati Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami justru larut di dalam masa muda kami untuk mengenakkan daging kami saja. Berpikir tentang apa yang menguntungkan kami. Dan kami lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menantikan kami untuk datang setiap saat. Ampuni kami yang sudah mengecewakan Kau Bapa. Dalam tutur laku kami. Segala sesuatu yang kami pikirkan kejahatan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Engkau gak pernah menyerah kepada kami. Kami datang malam hari ini
dengan segala hati kami yang hancur. Kami mau taat setia kepadamu. Menjaga jalan kami tetap bersih. Karena Engkau pemilik kehidupan kami. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi teruna yang terpilih. Generasi yang Tuhan jadikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami Tuhan. Sertai kami. Segala pergumulan kami Engkau yang menjawabnya sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus. Memilihmu bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga Hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. harta yang paling berharga, Harta yang paling harta yang berharga, berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Yesus saja satu-satunya harta yang paling berharga yang kami miliki Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami, membangkitkan kami, mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Nanti bisa bantu Lois untuk mengedarkan kantong persembahan ya. Kita satukan hati kembali, kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Riri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu pada kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke, sambil memberikan persembahan kita akan angkat satu pujian bahwa Yesus yang menjadi pilihan kita. Yang sudah memberikan persembahan bisa berdiri bersama-sama. Mari kita puji Dia sekali lagi. Katakan sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari puji Dia dengan segenap hati. Tak mau ku hidup bagi dunia,
kuatku untuk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dengan sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus kita. Shalom. Haleluya. Siapa yang merasa terberkati? Amin. Ada semangatnya? Siapa yang merasa terberkati? Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk pelayanannya dari Pak Rio. Ya, yang selalu mendebarkan kayaknya ya wajah-wajahnya ya kalau misalnya sama Pak Rio ya. Terima kasih banyak. Ini maaf kakak-kakak dari mana? Dari Surabaya. Kuliah? Di? Dokter Sutomo. Ya, ada yang mau kenalan? Tadi? Oh enggak ya, malu yang di belakang ya. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang udah menyempatkan waktunya malam minggu ke Batu. Merasakan dinginnya Batu, sudah kedinginan kira-kira? Udah biasa aja kan ya, udah biasa aja ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Boleh duduk dulu ya, biar enggak capek ya mendengarkannya ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat malam minggu yang luar biasa. Semoga semuanya diberkati untuk beribadah di Gereja Betani Batu, di ibadah youth ya. Kita setiap minggu supaya menjaga teman-teman ini malam minggunya aman ya. Malam minggunya tetap stay dekat sama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa dekat sama Tuhan itu enggak gampang gitu ya. Kakak-kakak semuanya teman-teman. Dan pengumuman aja buat teman-teman youth. Jangan lupa ikuti ibadah-ibadah yang sudah biasanya ya, ada ibadah doa malam gitu ya. Terus juga nanti minggu depan kita ada yang ditunggu-tunggu yaitu CCA, makasih. Ya, yang ditunggu-tunggu ya minggu depan adalah CCA part 2 yang terakhir gitu. Jadi disiapkan aja dari kelompok-kelompoknya. Jadi buat kakak-kakak yang baru datang kita setiap bulannya ada CCA, Cerdas Cermat Alkitab. Jadi sudah ada kelompok-kelompok yang belajar bersama, cerdas cermatnya kita buat supaya teman-teman mau belajar baca firman Tuhan sama-sama. Jadi minggu depan kita CCA, jadi diajak teman-temannya yang jauh-jauh juga diajak ya. Jadi buat datang ya ke CCA-nya minggu depan gitu. Jadi kita akan ketemu lagi di Sabtu depan jam 6 sore gitu ya. Jam 5 sore ya, salah jamnya, maaf. Jam 5 sore. Oke, nah kita hari ini juga ada yang spesial kakak-kakak semuanya. Terima kasih ya sudah meramaikan suasana hari ini karena kita mau undang salah satu pastor youth kita. Boleh Kak Yuli dong, boleh maju ke depan dong. Ya. Ini Kak Yuli itu yang paling setia di youth ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya yang ketua youthnya di Betani Batu. Sebelumnya ada Kakak Yuli. Kita mau sama-sama berdoa dan juga nyanyi bareng buat Kak Yuli ya. Yuk, golek nada. Oh maaf ya. Maaf kurang briefing ya, oke. Happy birthday. Yeay, kita buat nyanyi ya Kak Yuli ini habis berulang tahun kakak-kakak semuanya ya. Happy birthday. Keren. Happy birthday to you. Oke. Rame ya hari ini ya. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gak apa-apa Kak, happy birthday, gak apa-apa, happy birthday to you. Berdua, jadi ini bestinya di Youth for Christ. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badan, wale hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Boleh tiup lili ya? Waduh so sweet banget berdua ya, jangan ya. Oh gitu. Oke. Oh ya berdoa. Make a wish. Pribadi kalau ini, pribadi. Ya.
Jadi ini berdua kakak-kakak yang paling setia di youth gitu ya. Sampai kapanpun mereka akan youth. Kita nggak sebutin angkanya ya. Nggak usah disebutin angkanya. Ya disebutin. Masih 20-an lah ya, plus-plusnya nanti gitu ya, puji Tuhan. Ada yang mau disampaikan mungkin? Oh berat, 2, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan, Kak Yuli? Wah asik, langsung siap sedia ini. Cek. Mungkin junior saya dulu. Junior. Enggak lah. Enggak. Ini turunkan aja. Ya, minta tolong. Iya. Nah, fotonya udah kelihatan ya. Kenapa nggak tahu siapa yang nyetakin? Maaf ya. Satu besar satu kecil. Bukan saya. Oh lihat cuma gue ini Juliono. Oke. Ya shalom semuanya. Terima kasih puji Tuhan. Tuhan berkati di umur yang semakin bertambah. Umurnya tambah berarti umur untuk hidup berkurang ya berarti ya. Nah, betul kan? Diamini semua loh. Bukan diamini wah cepet mati gitu berarti. Enggak ya. Ya pokoknya hidup dalam berkat Tuhan dan banyak yang saya alami juga di umur yang memasuki 34 tahun ini. Ya semua teman-teman juga di sini apalagi yang dari Unitomo dekat Untakan berarti ya. Nah ini tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia seperti kata Pak Rio tadi jangan ditukar sama cinta. Banyak anak-anak Tuhan yang ganteng-ganteng sebelah-sebelahnya. Cantik-cantik ya. Jadi jangan tinggalin ya hanya demi cinta. Ya di sini juga sama nih. Ya oke, terima kasih Tuhan berkati. Sudah. Oh, iya. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan teman-teman yang melayani atas perhatiannya, supportnya untuk saya. Katanya tadi youth pastor ya, yang paling lama ya. Dan saya sampai buyut juga. Tetap sampai buyut tetap youth. Amin ya. Teman-teman di sini luar biasa, mereka semuanya tetap setia melayani Tuhan dan tetap setia untuk mengasihi Tuhan dan itu juga memberikan dorongan kepada saya juga untuk setia ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, untuk hadiahnya, doa-doanya semuanya, kalian semuanya luar biasa ya. Kalau dia manten baru ya, make a wish-nya tadi mungkin minta momongan. Kalau saya mau. mau doakan mau menikah maksudnya. Ya, targetnya sih kalau tidak meleset ya tahun ini gitu. Ya. Ya, semoga Tuhan mengijabahkan. Ya, mungkin itu saja dari saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan semuanya, juga untuk teman-teman yang dari Surabaya. Biarlah kita semuanya terus diikat di dalam kasih Tuhan. Dan teman-teman yang dari Surabaya kalau ke Batu jangan kapok untuk datang ke tempat ini ya. Kita bersama-sama semakin membangun relasi kita ya antar kota, interlokal dalam provinsi, luar provinsi. Oke itu saja dari saya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Yuli, Kak Rudolf. Belum didoakan. Lupa ya, doa sendiri masa ya. Oke, kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau sama arahkan tangan kita buat ke Kak Yuli. Mungkin kakak-kakak belum kenal, maaf ya. Karena spesial memang minggu ini pas berdua ini ulang tahunnya bersamaan gitu. Jadi kita mau rayakan sama-sama di youth. Kita biasanya seminggu sekali pasti kalau ada yang ulang tahun begini ya. Ada aja acaranya ya. Oke, yuk kita arahkan tangan kita akan mau berdoa buat Kak Yuli dan juga Kak Rudolf. Saya undang Pak Rio boleh bantu doa berkat buat mereka. Mendoakan. Aku kan bantu. Ayo kita berdoa ya buat Kak Rudolf dan Kak Yuli ya. Kami tahu Tuhan, tidak mudah menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang mudah dengan mengabdi kepada Tuhan. Tapi kami percaya ketika kaki kami dikuatkan, hati kami dimampukan. Mereka akan setia menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kekasih Tuhan. Memberkati saudara kami, Rudolf.
dengan segala kasih-Mu. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidupnya. Sempurna pelayanan di dalam kasih-Mu. Engkau yang memberkatinya selalu seumur hidupnya. Bersama dengan rumah tangganya Tuhan buat kelimpahan sukacita damai sejahtera. Mbak juga berdoa untuk Kak Yuli Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, apa yang dia pergumulkan di dalam masa depannya. Rencananya dalam perkawinan. Kami percaya Tuhan, ada kuat kuasa-Mu yang nyata bersama hidupnya. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan segala yang apa yang dipergumulkan untuk proses persiapan perkawinannya. Hamba yakin percaya segala berkat-Mu melimpah atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka berdua menjadi pelayan yang setia, diberkati selalu seumur hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati kita semua selalu sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Kak Yuli, Kak Rudolf. Ya, hadiahnya sesuai ya, sesuai kesukaan masing-masing. Baik, mari kita akan akhiri pada malam hari ini. Boleh jabat tangan ke kanan kirinya yuk. Semangat mengikut Tuhan. Asik. Semangat. Seberat apapun kalau kita terhubung dengan baik, kita akan sama-sama dikuatkan sama Tuhan. Mari kita angkat pujian, kami mau terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung Denganmu. Mari kita imani di akhir ibadah ini. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya undang Tante Ratna untuk tutup ibadah kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan dipanggil Ratna yang keluar Rio ya. Kok enggak sekalian, nah, kalian ngerjain aku kok. Riwa-riwi kok setrikoan. Ayo, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan bersama kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati selalu seumur hidup kalian. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kalau kita mau foto bersama dulu yuk, boleh? Yuk boleh yuk, merapat. Ada fotografernya? Kak Fajrin? Asik, terima kasih. Boleh yuk merapat ke depan semuanya. Mungkin kita bagi aja yang di atas dan yang di bawah. Ini banyak cowok apa banyak cewek? Kalau banyak ceweknya yang di bawah. Cowoknya yang di sini maksudnya. Yuk. Oke yuk boleh maju yuk. Kak Fajrin boleh dibantu Nata? Baik, selamat datang. Ya, boleh kita berfoto bersama untuk melakukan dokumentasi. Ya, kayak sudah wedding ini ya. Siap Kak Yuli, saya siap jadi MC. Yuk, boleh yuk. Kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir, sudah datang. Nanti boleh menikmati makanan prasmanan yang ada di bawah ya. Sudah ada di bawah, sudah disediakan. Tapi memang ini beneran.
Yang makanannya beneran. Kita bagi aja cowok yang di atas boleh ya? Kakak-kakak cowok boleh di atas, yang cewek-cewek biar di bawah. Oke. Ya, kita bagi yuk. Ya. Oke, yuk. Boleh merapat. Oke. Boleh bergeser. Oke. Yang ini miring ya. Lebih banyak di sini ya. Bisa sini boleh, Kak. Teman-teman